Allah uji kita dengan apapun, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah putus asa. Kalau engkau lelah, nggak bisa berlari, berjalan. Kalau engkau nggak bisa berjalan, lakukan pergerakan, jangan berhenti untuk anak-anakmu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan begitu anak-anakmu menjadi anak-anak yang hebat, karena punya ibu yang hebat, kuat, tangguh seperti dirimu, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, izinkan saya pada hari ini menceritakan sedikit bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS dalam mendidik anaknya, dan nanti kita sambung sedikit bagaimana ibunda Siti Maryam, ibunya Siti Maryam mendidik Siti Maryam. Mari ibu-ibu buka dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Bagaimana di situ dijelaskan pendidikan orang tua khususnya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Yang pertama, Nabi Ibrahim AS memilih istri yang salihah untuk mendapatkan anak yang saleh. Nabi Ibrahim AS singkatnya menikah lagi dengan Siti Hajar, seorang wanita yang salihah. Jadi untuk teman-teman semua ibu-ibu yang sedang mencari mantu, yang sedang hendak menikah, kalau engkau mau punya anak-anak baik, ternyata pendidikan anak dimulai dari pasangan yang saleh, pasangan yang salihah, pasangan yang baik. Hati-hati, jangan buru-buru dalam menikah. Engkau harus tahu betul-betul siapa orang itu, teman-teman sekalian. Kelak dia tidak hanya menjadi suamimu, tapi juga menjadi ayah dari anak-anakmu. Jangan pernah pilih orang yang sholatnya saja masih belum betul. Betul manusia bisa berubah, tapi pastikan dia berubah saat sebelum menikah denganmu dengan sholatnya baik. Dia saja bisa meninggalkan Allah, apalagi engkau yang hanya sekedar hambanya Allah. Meninggalkan Allah saja nggak ada rasa takut, apalagi engkau yang hanya sekedar hambanya Allah. Betul-betul kau lihat dengan baik. Rasulullah katakan pilih pasangan itu tentu saja dari fisiknya, dari keturunannya, dari hartanya, namun yang paling baik dari agamanya. Kata Hasan Al-Basri, kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Itu orang yang baik agamanya. Jadi Nabi Ibrahim setelah mendidik anaknya yang pertama adalah dengan memilih istri yang salihah. Kisah ini kita sudah dengar bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di kota Mekkah yang tandus tak berpenghuni bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dan anak itu tumbuh dengan baik, menjadi anak yang saleh atas pengasuhan dari sang ibu. Masya Allah. Jadi kalau ingin anak-anak kita anak-anak yang baik, pilih pasangan yang baik. Ibu pilih mantu betul-betul ya bu. Kasihan anak-anak kita kalau dapat pasangan yang menyengsarakan dirinya. Banyak ngobrol sebelum menikah teman-teman sekalian, karena mungkin 70%-80% dalam pernikahan istrinya adalah komunikasi. Istrinya adalah ngobrol, cari yang sevisi misi denganmu supaya engkau bisa berhubungan baik dengannya. Kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surah As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim AS senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan anak yang saleh. Jadi ibu-ibu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh nggak sih doa-doa yang lain? Doa-doa pakai bahasa kita boleh? Boleh, silahkan. Dengan doa apapun, tapi afdal yang paling baik tentu saja doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah doa dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa yang sangat mudah sekali diucapkan, namun kadang-kadang kita lupa untuk melakukannya. Ibu-ibu, Rabbi habli minas kapanpun, setiap saat, tidak hanya selesai sholat, tidak hanya selesai pengajian, setiap saat perkataanmu adalah doa. Dan kalau kita lihat ibunda para ulama, ibunda orang-orang saleh, pasti mereka adalah ibunda yang tidak pernah meninggalkan sholat malamnya untuk mendoakan semuanya, termasuk mendoakan anak-anaknya. Sudahlah doa orang tua itu mustajab, dipilihlah waktu terbaik, yaitu di sepertiga malam terakhir, yang kata Rasul di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang doa Allah akan kabulkan, yang minta Allah akan berikan, yang minta ampun Allah akan ampuni dia. Jadi kalau ibu mau punya anak-anak yang hebat dunia akhirat, mustahil meninggalkan sholat malam. Ibu harus bangun sholat malam, walaupun 15 menit subuh nggak apa-apa, nggak bisa 11 rakaat nggak apa-apa, 2 rakaat aja. Nggak bisa 2 rakaat, bangun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bangun ibu-ibu sekalian dan doakan anak-anakmu. Bagaimana mungkin ibu mau anak-anak ibu hebat, sekolah yang baik, bisa hafal Quran,
bisa punya akhlak yang baik, tapi ibunya nggak bangun sholat malam. Jadi para ibu, mulai malam ini tidak ada lagi yang ketinggalan sholat malam. Bisa ibu? Insya Allah, insya Allah. Berikutnya ibu-ibu sekalian, yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Nabi Ibrahim menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Ibu-ibu lihat dalam surah As-Saffat ayat ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka Allah beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ismail alaihissalam memiliki sifat halim, yaitu santun dan sabar. Kira-kira begitulah. Sifat yang santun, sifat yang sabar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat itu. Dijelaskan dalam surah Hud ayat ke-75, "Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib." Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mau memiliki anak-anak yang hebat, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang santun, orang tuanya lah yang lebih dulu yang menjadi contoh baginya. Dalam surat Tahrim ayat ke-6 kalau saya tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu lebih dulu, engkau jadi contoh. Kemudian anak-anakmu, keluargamu yang akan mengikuti dirimu. Jaga dirimu terlebih dahulu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau engkau ingin anak-anakmu hebat, engkau sendiri yang mulai dari sekarang. Ibu-ibu mau anaknya dekat Quran, berarti ibu-ibunya juga harus menghafalkan Quran. Alhamdulillah, anak-anak dikasih tugas dari sekolah, ibunya ngajarin, ibunya jadi hafal. Betul Bu? Alhamdulillah ada tugas tahfidz dari sekolah. Kalau nggak ada tugas tahfidz dari sekolah anak, ibu nggak ngajarin, nggak apal-apal tuh. Ntar kalau sholat trikul lagi ayatnya, kulhu lagi, kula'udzu birabbil falaq, kula'udzu birabbin nas. Itu aja diputar-putar. Tapi alhamdulillah karena anak-anak sudah hafal Quran. Anak PAUD sekarang juz amma sudah selesai ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sudah berapa juz? Juz jambu, juz mangga, juz strawberry. Semangat ya Bu. Kan anaknya mau jadi anak hebat. Keempat, bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya? Memilih lingkungan yang baik bagi perkembangan sang anak. Siti Hajar ketika melahirkan Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim mengantarkannya ke kota Mekah, ya, kemudian bermunajat kepada Allah yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37, yang bunyinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat ya Allah, dan jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka, rezekikanlah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di tempat yang baik. Itu pula kita di sekolah-sekolah yang baik, di pesantren-pesantren yang baik, di lingkungan yang baik. Itu cara mendidik anak. Kelima, cara mendidik anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bersifat demokratis dan komunikatif kepada anak. Sikap demokratis itu dicontohkan dalam As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Nak, semalam aku bermimpi nak menyembelihmu nak. Apa pendapatmu nak? Bagaimana menurutmu nak? Apa yang kau pikirkan nak?" Itu komunikatif. Bukan hanya sekedar pokoknya harus ikut. Pokoknya mama yang lebih tahu. Udah masa banyak tanya. Itu otoriter. Pola komunikasi diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Nak, menurut kamu gimana nak? Ada pendapat nggak sayang? Kamu melihatnya gimana nak? Ada yang mau disampaikan nggak sayang?" Itu komunikatif dan demokratis. Kita menghargai apa yang menjadi pemikirannya, apa perasaannya. Tidak hanya kita satu arah, tapi berkomunikasi. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keenam, bagaimana pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya? Mencintai karena Allah. Dalam surah As-Saffat 103-111 dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, dan anaknya katakan, "Lakukan ayah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim mengajarkan, "Ya Allah, Engkaulah yang paling aku cintai ya Allah. Walaupun anak ini kutunggu puluhan tahun, walaupun setelah lahir Engkau suruh aku berpisah dengannya ya Allah, dan sekarang ketika dia sudah semakin besar Engkau suruh aku menyembelihnya, kulakukan semua yang Kau minta ya Allah." Makanya Nabi Ibrahim digelari Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita mencintai Allah lebih dari segalanya. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh sederhana.
Ibu-ibu, kata Rasul, anak harus sholat 5 waktu dari umur 7 tahun. 10 tahun gak sholat lebih tegas lagi. Sebagian ibu-ibu mengatakan, ya Allah, sholat subuh kasihan anakku ini, gak usah dibangunin lah, masih umur 7 tahun, capek, nanti ngantuk sekolahnya. Padahal Rasul katakan umur 7 tahun harus sholat 5 waktu. Berarti ibu lebih sayang anak ibu dibanding dengan Allah dan Rasulnya. Kalau rumah kita kebakaran, mau anak itu lagi tidur kek, pasti ibu gotong anak itu, ibu gendong anak itu untuk bisa keluar dari kobaran api. Itu baru api dunia, apalagi api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketat dalam urusan sholat. Kalau nggak ketat dari kecil, nanti kalau sudah besar susah ibu-ibu sekalian, betul? Banyak jemaah yang tanya, bagaimana caranya menyuruh anak sholat? Dia umurnya sudah 25 tahun nggak pernah sholat. Pertanyaannya, waktu kecilnya gimana? Betul bu? Waktu kecilnya tegas nggak urusan sholat? Ibu-ibu lagi pergi pengajian begini, ibu kontrol, nah udah sholat belum nak? Ingetin terus bu, nak udah sholat belum nak? Nak tadi zuhurnya gimana nak? Nak tadi subuhnya gimana nak? Ingatkan terus ibu-ibu sekalian. Ketujuh, Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Dalam surah Al-Baqarah 126 sampai 129 diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah bersama-sama dengan Nabi Ismail AS. Jadi para ibu, para ayah harus buat program ibadah bersama-sama dengan anak. Entahlah sholat jemaah bareng-bareng, kalau sholat jemaah bareng-bareng ya, sholat bersama-sama, atau tadarus Quran, baca Quran bareng-bareng, atau tempat-tempat bareng-bareng, sodakoh, menyiapkan makanan-makanan Jumat berkah misalnya bareng-bareng. Harus ada ibadah yang dilakukan bersama-sama. Yang paling mudah, Quran bareng-bareng setiap hari, murojaah bareng-bareng, saling setoran bareng-bareng. Indahnya Masya Allah keluarga yang seperti ini. Anak setoran kepada ibu, ibu baca Quran, anak dengar. Yang paling indah istri setoran sama suami. Indahnya Masya Allah. Sayangnya gak semua keluarga begitu ya bu. Ya sudahlah ya, doalah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kalau ada dari kita yang masih jauh daripada Al-Quran. Begitulah teman-teman sekalian ya, doanya Nabi Ibrahim AS. Tadi saya katakan Rabbi habli minas salihin. Sebenarnya masih banyak doa dalam Al-Quran yang ibu bisa hafalkan dan ibu bisa baca terus untuk anak-anak kita. Salah satunya doa Nabi Zakaria AS yang juga dikaruniai anak di usia tuanya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-38, doanya Nabi Zakaria AS adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau anak yang baik, sesungguhnya Engkau yang maha mendengarkan doa. Doa setiap saat untuk anak-anak kita. Dan kita punya tugas memperbaiki diri kita menjadi saleh. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Berikan pendidikan agama sejak dini ibu sekalian. Perhatikan surah Luqman ayat 13. Sebelum mengajarkan sholat, sebelum mengajarkan bakti sama orang tua, sebelum mengajarkan akhlak, ajarkan anak-anak perkara tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah nak, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Nah, engkau pintar sayang, dapat nilai yang bagus dari sekolah karena Allah yang memberikan engkau kecerdasan sayang, itu tauhid. Nah, engkau sakit nak, kita akan minum obat, berobat kepada dokter, tapi mereka semua perantara, minta dulu kepada Allah nak. Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan kesembuhan, itu tauhid. Nah, kalau engkau mau sesuatu sayang, mama akan belikan, tapi minta dulu sama Allah nak, nanti Allah akan gerakkan mama untuk belikan. Jadi minta sama Allah apapun yang engkau minta, itu namanya tauhid. Ajarkan pada anak-anak kita, nak, engkau sehat sayang, tanganmu itu bisa menulis dengan indah karena Allah yang menciptakan tanganmu untuk bisa menulis seperti itu namanya tauhid. Ajarkan anak-anak kita semuanya Allah yang menciptakan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta apapun pertama kali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang bisa melakukan sesuatu. Tauhid. Ajarkan anak-anak kita pendidikan agama sejak dini, yaitu melibatkan Allah dalam rumah kita. Nah, Allah lihat, nah Allah senang, nah Masya Allah, nah Allah tahu, nah Allah nggak suka hal-hal seperti itu sayang. Allah, sehingga dia merasa diawasi dalam kehidupannya, merasa dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga teman-teman sekalian, Masya Allah indahnya agama ini.
Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita tentang kelemah lembutan kepada anak-anak kita. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Lemah lembut, ibu-ibu sekalian. Rasul ketika dinaiki pundaknya ketika salat oleh cucu-cucunya, Rasul gak bangun begitu saja. Sampai-sampai para sahabat penasaran, Rasul kau dapat wahyu ya ketika selesai salat? Kata Rasul, tidak, karena cucu-cucuku ini sedang naik di atasku dan aku tidak suka menyegerakan hingga mereka menunaikan kemauannya. Rasul begitu penyayang kepada anak-anak, ibu-ibu sekalian. Rasul ketika salat menggendong anak, betul ibu-ibu sekalian? Rasul ketika salat mengimami salat para sahabat, beliau dalam kondisi menggendong seorang anak. Ketika beliau sujud, ketika Rasul sujud, anak tersebut diletakkan di atas tanah. Kalau Rasul berdiri bangkit, anaknya digendong lagi. Ini bentuk bagaimana Rasul sangat mencintai anak-anak, sangat menyayangi anak-anak. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sedikit mau tambahkan tentang bagaimana parentingnya Ibunda Siti Maryam yang ibu-ibu lihat dalam surah Ali Imran 35-37. Secara singkat saya akan jabarkan, Ibunda Siti Maryam mengajarkan pada kita bahwa beliau bertekad, bernazar, berjanji kepada Allah agar anak yang dikandungnya dan akan dilahirkannya ini menjadi anak yang mengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu atau para nenek gitu ya, kalau seandainya nanti punya cucu atau kemudian punya anak, maka bertekad, anak ini boleh jadi apapun. Gak harus semua anak kita jadi ustadz, ustazah, betul ya Bu ya? Jadi dokter yang cinta Quran, yang cinta agama, jadi pejabat yang cinta agama, jadi guru yang cinta agama, cinta Allah. Maka tekad itu harus ada. Sebagaimana Ibunda Siti Maryam, beliau berdoa ketika beliau mengandung, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa kata Ibunda Siti Maryam? Ya Tuhanku, sungguh aku berjanji kepada Engkau agar anak yang aku kandung ini ya Allah menjadi hamba Allah yang salih, berkhidmat kepadamu ya Allah, menolong agamamu, menjadi pengabdi untuk agamamu ya Allah. Karena itu terimalah janjiku ini ya Allah. Jadi ibunda yang saleh ini berkata, ya Allah, ku jadikan anak ini anak yang saleh ya Allah. Anak ini akan menolong agama ini ya Allah. Anak ini jadi anak yang kuat untuk mengabdi untuk agamamu ya Allah. Tidak mungkin doa itu keluar dari lisan seorang ibu yang tidak dekat dari Allah, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Ibunda Siti Maryam mengajarkan pada kita, mau anak-anak saleh berikan nama baik untuk anak-anak itu. Wa in samaituha Maryam. Ibunda Siti Maryam memberikan nama anak itu nama Maryam, nama yang baik. Ibu-ibu kalau berikan nama anak-anak yang baik, panggil dengan yang baik-baik juga. Anak saya namanya Maryam, kata Maryam, Uma, di sekolah Maryam kadang-kadang dipanggil Iam, ayam gitu Uma. Saya katakan panggilnya Maryam, nah, bilang teman-temannya panggil Maryam ya. Khadijah, masa Khadijah dipanggil Ijah Uma? Panggil Khadijah. Panggil nama yang baik-baik itu, nama yang cantik-cantik itu. Apalagi Bu? Aisyah, Iseh, Aisyah, dan nama-nama lainnya, panggil dengan yang baik. Kemudian yang ketiga, Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 36 dikatakan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibunda Siti Maryam berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Doa terus, doa. Keempat, mencari lingkungan yang baik lagi-lagi. Ibunda Siti Maryam meletakkan Siti Maryam di Baitul Maqdis Palestina, tempat yang terbaik, di bawah pengasuhan orang terbaik yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Dikatakan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian yang berikutnya, Ibunda Siti Maryam mengajarkan kepada kita semua, kalau mau anak-anak baik, pastikan makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh anak-anak semuanya halal dan thayyib. Harus yang halal masuk. Kalau yang haram masuk, maka siap-siap anak ini menjadi anak yang susah mendengarkan nasihat. Rumah menjadi panas, mungkin karena ada haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Sebagaimana Siti Maryam selalu mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mihrabnya selalu ada makanan-makanan yang halal, yang thayyib pastinya. Jadi di sini kita bisa lihat ibu-ibu sekalian, ternyata tugas kita ini banyak sekali. Betul Bu? Tidak akan bisa terjadi tanpa adanya ilmu dan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap saat minta sama Allah berikan kekuatan untuk kita terus memperbaiki diri, terus belajar, terus bisa sabar dalam menghadapi anak-anak kita, dan minta kepada Allah setiap saat agar anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agamanya, insya Allah. Ibunda para ulama, banyak dari mereka single fighter, mereka anak-anak yang yatim-yatim, tapi ibu ini bisa teguh dalam membawa anak itu jadi anak-anak yang hebat, karena ibu ini adalah orang yang tahu memotivasi anaknya, memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Imam Syafi'i rahimahullah dari kecil yatim, ibunya dari Gaza, Palestina pindah ke Mekah agar anak ini mendapatkan pendidikan yang baik, dan banyak ulama lainnya. Terakhir penutup dari saya mau ceritakan kisah Siti Hajar, ibu-ibu sekalian. Apa jadinya kalau Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, ketika berada di Mekah yang gak ada air, gak ada orang, gak ada tumbuhan, gak ada kehidupan. Kalau Siti Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa begini banget sih nasibku ya Allah? Udah mana suami pergi ninggalin saya. Apa sih dosa saya ya Allah? Gak adil ya Allah Engkau kepadaku ya Allah. Apa jadinya kalau Siti Hajar hanya sekedar meratap atau marah-marah kepada Allah, atau merasa Allah gak adil kepadanya? Apa jadinya kalau Siti Hajar terus menangis, meratapi nasibnya, gak berbuat apa-apa? Gak pernah akan ada cerita yang namanya sa'i ataupun air zam-zam ataupun keturunan Nabi Ismail yang kemudian menjadi salah satunya Rasulullah SAW. Siti Hajar mengajarkan kepada kita jadi ibu yang teguh, yang kuat, yang sabar, yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal 'ala Allah, semua ada di diri Siti Hajar. Beliau berlari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa dengan bukit yang terjal. Padahal beliau tahu nggak ada air, nggak ada kehidupan, tapi beliau tidak pernah berhenti berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan Allah lihat proses perjuangan itu sampai Allah berikan air zam-zam di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Dan lewat air zam-zam kita bisa sampai hari ini menuju ke kota Mekah, dan kota Mekah menjadi ramai dengan adanya air zam-zam itu. Itu sebuah kisah dari seorang ibu tangguh bernama Siti Hajar. Jadi jangan ibu-ibu semua, kalau Allah uji kita dengan apapun, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah putus asa. Kalau engkau lelah, nggak bisa berlari, berjalan. Kalau engkau nggak bisa berjalan, lakukan pergerakan, jangan berhenti untuk anak-anakmu. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, karena punya ibu yang hebat, kuat, tangguh seperti dirimu, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai tausiah saya pada hari ini, ibu-ibu sekalian.